sebagai Romo. Sebagai Selama. Saya Ranugra sebagai Kartono. Saya Diva sebagai Diri. Saya Rere sebagai Kartini. Saya Jaran Sita sebagai Ibu Hasira atau Ibu kandung Kartini. Saya Fatimah Nuruzana sebagai Bupati Masma. Saya Naima Fadilazwa sebagai Lastri. Kita sebagai murid Kartini. Saya Denis sebagai Busono. Saya Muhammad Saputra sebagai teman Busono. Saya Irwan sebagai teman Busono. Saya Ibnu sebagai Raden Radio di Ningrat. Joyo. Radio. Akhirnya 21 April 1879 lahir seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Anjeng Masir. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Baik anak-anak, kita akan belajar mengenal huruf. Ini adalah huruf A. A. Ini adalah huruf B. B. Tin, sedang apa kau di sini? Oh, ini sedang mengajar kan Mas? Untuk apa mengajar mereka? Tugas wanita hanya menikah dan tugas rumah. Betul tuh. Biarkan saja para wanita ini mengurus tugas mereka di rumah. Apakah salah jika wanita ingin melakukan hal yang kita inginkan? Wanita juga manusia. Sudah, ini kau tak perlu mengajar mereka. Sekarang kau pergi bersamaku ke pernikahanku. Jangan. Namun, meski semangatnya begitu tinggi, Kartini harus melawan berbagai tekanan, tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari orang terdekat. Nih, keluar. Cepat keluar. Ada apa Ibu? Nih, Ibu sudah merasa kamu segera dibimbing. Ibu tidak mau melihatmu belajar dan mengajar. Kenapa Ibu? Apakah salah jika seorang wanita ingin belajar? Apakah salah jika seorang wanita ingin berkedudukan yang sama dengan pria? Cukup. Tradisi tetaplah tradisi dan kamu tidak boleh melanggar tradisi itu. Saya tetap akan berpendapat seperti ini, Ibu. Mau sampai kapan akan tiba saat waktunya dalam Jakarta waktu 3 hari kamu harus segera menerima pernikahan itu. Saya tidak mau, Ibu. Meskipun tantangannya begitu besar, namun semangat Kartini untuk menggapai cita-cita tak pernah padam. Dalam perbincangannya dengan Romo dan Kartono, Kartini memohon izin untuk melanjutkan pendidikan di Belanda, sebuah langkah besar perjuangannya. Permisi, Romo. Saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Romo. Ceniro, apakah kamu sungguh ingin bersekolah ke Belanda? Benar, Romo. Rini yang sangat ingin melanjutkan sekolah di Belanda dan menggapai cita-cita, Romo. Baiklah, Romo mengizinkan. Apakah kamu sudah memikirkan dengan baik? Sudah, Romo. Terserah adik saya saja.
semua kebingungan dan pertentangan itu, ada sosok ibu yang tetap mendukung Kartini. Dalam percakapannya dengan Yumasira, Kartini menyadari betapa pentingnya pendidikan dan kesetiaan. Ilmu apa yang kamu pelajari dalam Fakultas Belanda? Kebebasan ibu. Lalu, apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Ini tidak tahu ibu. Kesetiaan manusia ketika dipangku hatinya akan tentram karena keseimbangannya terjaga. Pintar-pintarnya orang Belanda menguasai dunia, mereka tidak akan mengenal kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibu. Di harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi dari ibu. Seiring waktu, Kartini mengajukan syarat pernikahan. Ia ingin pendidikan perempuan dan martabat ibunya dihargai. Namun, tidak semua bisa menerima langkah beraninya. Krenil, apakah kamu sudah siap untuk menggelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Adipati Joyo Diningrat dari Rembang. Tetapi saya ingin meminta syarat. Apalagi Sudah, nih? sudah. Sebutkan saja apa syaratmu. Yang pertama, saya tidak ingin membasuh kaki calon suami saya. Dan saya tidak ingin dibebani oleh berbagai perintah sopan santun. Serta saya ingin dianggap seperti orang biasa saja. Yang terakhir, Cukup, ibu tidak akan membiarkan syaratmu dipenuhi. Kartini benar, Bu. Lastri mati. Suami Lastri lebih memilih istri mudanya yang lebih pintar dan terpelajar. Nih, lanjutkan. Bayu ini menjadi. yang terakhir, saya ingin calon suami saya untuk membantu membangun sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Serta saya ingin Yumasira untuk tinggal di rumah depan, tidak lagi di rumah belakang. Saya juga ingin putra-putri Romo untuk memanggil Yumasira dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yulayu. Baiklah, sekarang tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf, Romo. Izinkan saya menulis surat ini. Romo, saya anak yang kedua. Sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Baiklah, Dan saya akan mengantarkan surat itu langsung kepada Bupati Rembang. baiklah. Pada hari pernikahan mereka, Kartini tidak hanya melangkah sebagai seorang istri, tapi sebagai simbol perubahan. Dengan keyakinan yang teguh, ia berjanji untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Apa benar Ki Ajeng yang menulis surat pernikahan itu? Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan persyaratan yang saya sebutkan, saya mohon untuk tidak mempermasalahkannya antar keluarga. Mohon maaf, Romo. Saya geli dengan kekhawatiran Ki Ajeng. Tapi ini wajar karena Ki Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini, saya ingin meluruskan hal yang tidak bisa dijelaskan kepada kita. Aku sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu-ibu yang berhati, kuat dan pintar seperti Ki Ajeng.
Aku akan mengawal cita-cita. Bagaimana dia? Saya siap, Kang Mas.